Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Dan pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini itu ada satu cerita datang dari Mas Wandi di Pasuruan. Mas Wandi itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2008. Jadi pada saat itu Mas Wandi pernah mengalami satu kecelakaan yang lumayan cukup fatal, meskipun bagian dari badannya itu nggak ada yang patah begitu ya, tapi mungkin ada cedera otak di sana dan mengakibatkan Mas Wandi tadi itu sempat koma selama 3 hari. Alhamdulillah untungnya Mas Wandi sendiri bisa bangkit, bisa pulih, dan yaitu setelah koma tersebut Mas Wandi itu mengalami kejadian ini. Memang nggak keterusan gitu, sampai sekarang itu nggak cuman di momen tersebut. Nah, Mas Wandi itu kan tinggal di kampung di sana ya, dan ceritanya waktu itu dia lagi ngaji, bukan pesantren, bukan, tapi ngaji, cuman memang jaraknya itu lumayan cukup jauh. Mas Wandi sendiri juga udah lulus SMA ya waktu itu. Dia udah bekerja lah, tapi bekerjanya itu masih bekerja serabutan seadanya. Nah, waktu itu ngaji, lumayan jaraknya dari rumah ya, lumayan cukup jauh, jadi harus ditempuh dengan sepeda, bukan sepeda motor, tapi sepeda ontel begitu. Ya, setiap malam, bukan setiap malam, beberapa hari sekali, itu Mas Wandi datang ke tempat pengajian tersebut. Nanti pulang-pulang itu sekitar jam 9 malam, atau kalau misal lagi ketemu ngobrol sama teman-teman yang lain, itu ya bisa sampai sekitar jam 10-an segitu. Nah, itu kayak gitu terus rutinitas, dan waktu itu udah 1,5 tahun ya Mas Wandi. Dan pada musim kemarau di tahun 2000 berapa tadi? 2008 ya. Nah, di tahun itu Mas Wandi ngaji ke sana. Memang pulang agak sedikit malam. Waktu itu ngobrol-ngobrol sama teman-temannya di situ. Ya, keasikan lah sampai-sampai udah sekitar jam 10. Ya, orang tuanya Mas Wandi sendiri tidak melarang, karena ya bagaimanapun juga itu adalah kegiatan yang positif, dan teman-temannya Mas Wandi itu juga ya teman-teman pengajian begitu ya, cenderung ya baik-baik lah seperti itu. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol di situ nggak terasa sampai jam 10 malam, bahkan udah jam 10 lewat. Akhirnya Mas Wandi pun pamit, teman-teman yang lain juga bubar. Dengan sepeda ontelnya tadi, Mas Wandi itu jalan. Awalnya itu searah, beberapa teman itu searah, cuman ya mungkin karena udah malam ya, jadi sudah cepet-cepetan aja begitulah intinya. Duluan ya Wan, duluan. Ya, Mas Wandi dibawa santai. Dan di beberapa daerah ya mungkin ada aja gitu ya, yang namanya anak muda mau mengekspresikan sesuatu tapi nggak ada tempatnya. Nah, di situ, di daerah situ, daerah atau jalan yang dilewatin oleh Mas Wandi tersebut dipakai untuk trek-trekan motor. Nah, sebelumnya itu enggak gitu ya. Setaunya Mas Wandi, kalaupun mau trek-trekan itu nanti biasanya pagi jam 2 atau jam berapa, nunggu bener-bener sepi. Nah, ini masih sore, baru sekitar jam setengah 11 malam, belum terlalu larut banget ya. Beberapa kendaraan juga masih terlihat melintas di sana. Nah, lagi asik-asik ngayuh sepeda, dari belakang itu ada tet. Nah, suara ini orang lagi balapan motor, balap liar semacam itu. Nggak terasa, nggak gimana begitu ya. Mas Wandi itu awalnya takut, tenang ya, takut cuman dibawa tenang, tetap aku bawa sepeda itu minggir aja. Ternyata ya nasib berkata lain waktu itu ya. Di belakang itu kedengaran ada bunyi ngerem, cat begitu, dan brak, motor jatuh muter-muter. Mas Wandi sempat nengok begini. Nah, motor itu nimpa Mas Wandi, kena bagian belakang sepedanya, brak.
Mas Wandinya terlempar. Saat terlempar itu tadi, kepalanya kebetulan terbentur dek gitu ya. Ya cuman Mas Wandi sendiri ingat tapi agak-agak lupa waktu itu. Kepalanya terbentur dan dia tuh ngerasa pusing bukan main dan dia nggak ingat apa-apa lagi. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa, mohon izin numpang jualan sebentar ya. Barangkali ada kawan-kawan mau ngelarisin ya. Ini di sini ada bawang gorengnya Wiji, seperti yang sebelum-sebelumnya disebutkan. Ada beberapa ukuran di sini. Bawang gorengnya Wiji ini adalah bawang goreng premium kelasnya, ya kelasnya premium gitu. Maksudnya itu tanpa campuran apapun. Biasanya kan bawang goreng itu ada tepungnya, ada singkongnya dicampur sama yang lain begitu ya. Kalau ini tuh ndak, benar-benar murni bawang goreng. Nah, ini tanpa campuran itu, tanpa micin juga, tanpa MSG. Ada beberapa ukuran di sini untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan. Terima kasih banyak pesanannya. Kebetulan yang paling rame itu yang besar sama yang standing pouch, karena kalau dihitung-hitung itu lebih ekonomis gitu ya, ngirit tempat dan sebagainya, ngirit wadahnya ini. Nah, untuk kawan-kawan yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat gitu ya, belum sempat pesan ya, ditunggu pesanannya. Itu aja, nggak usah pakai lama-lama. Terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Wandi tadi. Mas Wandi setelah kecelakaan itu, setelah terkena sepeda motor tersebut, kepalanya terbentur, dia itu udah ingat apa-apa. Sampai bahkan di dalam itunya, di dalam komanya tersebut ya, Mas Wandi cuman mimpi, cuman mimpinya itu gonta-ganti lah, intinya itu pindah-pindah nggak jelas. Bahkan dia saat bangun juga tidak terlalu ingat gitu. Begitu bangun tahu-tahu, loh perasaan aku tadi lagi mandi di sungai, mimpinya misalkan begitu. Loh kok tahu-tahu aku di rumah. Nah, keluarga pun ya begitulah. Itu udah sempat dibawa ke rumah sakit ya dan sebagainya. Nah, mohon maaf, Mas Wandi itu bangunnya itu di rumah sakit di sana. Ya awalnya dengar-dengar gitu ya. Ini ya kita banyak berdoa, intinya seperti itu ya. Cuman alhamdulillahnya 2 atau 3 hari Mas Wandi koma tersebut, dia bisa bangun sendiri. Pas bangun kaget loh, kok bapak ibu di sini gitu ya. Dan dia tuh untung masih ingat, oh iya sebelumnya kayaknya aku jatuh ya. Terus Mas Wandi itu langsung minta maaf, Pak, Bu, aku minta maaf katanya. Kok kamu minta maaf apa Wandi? Nggak apa-apa, nggak usah minta maaf, kamu kenapa gitu. Iya aku minta maaf soalnya aku udah ngerepotin, aku kayaknya kecelakaan begitu ya. Cuman aku memang nggak sengaja, aku kena tabrak dari belakang. Itu ingat semuanya Mas Wandi. Motor jatuh, nimpa sepeda dianya jadi terlempar, kepalanya kebentur, itu ingat banget. Dan ya singkat cerita Mas Wandi pun dibawa pulang. Penyembuhan lah, kayak obat jalan begitu. Karena memang nggak ada yang patah, nggak ada yang retak, semuanya itu baik-baik aja. Cuma koma doang gitu ya. Ya cuman koma itu nggak doang sih. Koma itu serius gitu. Dan alhamdulillahnya Mas Wandi bisa pulih gitu ya. Sekitar 2 minggu pemulihan, Mas Wandi itu nggak ngapa-ngapain, nggak boleh sama orang tuanya itu yang berat-berat atau apa gitu ya, istirahatin gitu. Soalnya memang cederanya itu cedera otak. Udah, kamu istirahat aja, nggak usah ngapa-ngapain. Duh Pak, tapi aku ada kerjaan ini Pak. Sudah kata Bapak, gampang. Nanti kalau kamu udah sehat, kamu bisa kerja lagi, kata Bapak seperti itu. Ya sudah, Mas Wandi selama 2 minggu itu disuruh berhenti. Kalau main ke tempat teman diperbolehkan, tapi tidak boleh aktivitas yang berat-berat. Kalau ya mungkin mikirnya orang tua main ke teman, oh bisa ngobrol, bisa berkomunikasi, menyenangkan dan sebagainya kayak gitu ya. Sampai akhirnya itu pada suatu saat Mas Wandi, nah tapi tidak boleh begadang, tidak boleh, maksimal itu jam 11, mentok-mentok itu jam 12, tapi Mas Wandi sendiri tahu diri, aku lagi masa pemulihan, jadi ya memang tidak mau terlalu lama ya. Nah, Mas Wandi pun main ke salah satu teman, tetangga di situ. Dan main di situ, udah tuh ngobrol-ngobrol, cerita-cerita dan sebagainya. Teman-temannya juga ya seneng, alhamdulillah Mas Wandi itu udah bisa ini ya, udah sembuh gitu, udah bisa jalan-jalan, udah bisa berkunjung. Beberapa teman-temannya ya jujur katanya, duh ini si Wandi gimana ya gitu.
Tak pikir bakalan lewat kamu Wan gitu. Ya alhamdulillah aku udah jadi, kata si Mas Wandi. Masih dikasih kesempatan sampai sekarang main ke rumah kalian. Nah udah. Malam itu memang pulang agak sedikit malam. Mentok itu kan Mas Wandi itu jam 11 ya. Nah ini setengah 11, biasanya itu sekitar jam 10 udah pulang. Nah ini setengah 11 Mas Wandi balik dari rumah temannya tersebut jalan kaki karena memang gak jauh. Masih satu RT lah, cuman beda gang gitu kan. Nah, begitu lewat dari gang temannya tersebut, Mas Wandi itu, pokoknya kalau misal ke tempat temannya itu, bakalan ngelewatin satu rumah. Satu rumah yang udah kosong, udah lama banget kosong, dan Mas Wandi tahu hal itu gitu ya. Itu adalah rumah temannya, namanya Prapto. Cuman rumah itu udah ditinggalin lama banget sama si Prapto tadi dan keluarganya. Mas Wandi malam itu lewat ke sana. Tik. Pas berangkatnya dia ya nggak memperhatikan itu karena ya itu udah rumah kosong, udah lama gitu ya, bukan sesuatu yang penting lagi buat Mas Wandi. Nah begitu pulang, hal itu jadi sesuatu yang penting. Kenapa? Di rumahnya Prapto, rumah tua itu yang udah kosong, kok tumben lampunya nyala, rumahnya itu bersih, dan banyak orang di situ. Pada ngumpul-ngumpul di sana, pintu depan itu terbuka. Mas Wandi kan, kok rumahnya Prapto tiba-tiba nyala ya, kok tiba-tiba terang, kata Mas Wandi. Dan pintu pun terbuka, ini kayak orang, yes, ada keluarga yang lagi ngumpul di situ, kayak semacam ada tamu atau ada apa, rame di sana. Dan begitu lewat, ada yang manggil si Mas Wandi. Wandi, gitu kan. Prapto, kata si Mas Wandi. Aku udah lama nggak lihat Prapto gitu kan. Prapto. Mendekatlah si Mas Wandi ke sana. Tok, baru kelihatan, kata Mas Wandi. Iya Wan, ya aku habis inilah biasa berpetualang, kata si Mas Prapto. Tok, ini apa nih? Kok rame rumahmu begini, banyak orang? Wan, aku mau menikah gitu. Wandi sama Prapto itu seumuran. Prapto itu sebenarnya 1 tahun lebih tua dari Mas Wandi. Waktu SD, Prapto itu sempat ngendok gitu ya. Sempat nggak naik 1 kelas, 1 tahun gitu. Jadi akhirnya SD-nya pun bareng. Nah itu Mas Prapto cerita, Wan, aku mau nikah Wan, katanya gitu. Kamu mau nikah Tok? Mas Wandi sendiri berpikir, aku itu masih terlalu muda gitu ya. Kok Prapto udah menikah gitu ya. Kamu mau menikah kapan Tok? Aku mau menikah 2 hari lagi, kata si Mas Prapto. Oh 2 hari lagi. Kamu nanti datang ya Wan ya, bantu-bantu, katanya begitu. Wah, oke siap Tok, oke siap, kata si Mas Wandi. Akhirnya sudah. Itu diajak ngobrol-ngobrol, berhenti sejenak. Sini Wan, duduk dulu sini. Akhirnya ke situ, duduklah di teras di sana. Gimana Wan, apa kabar gitu? Yes, kabarku baik-baik aja. Nah Mas Prapto dengar kabarnya Mas Wandi. Wan, aku dengar katanya kamu itu lagi habis sakit ya, habis kecelakaan ya. Iya Tok, aku kemarin kecelakaan gitu, nggak sengaja gitu. Jadi korban, katanya si Mas Wandi. Diceritakan kejadiannya seperti ini. Nggak terasa, Mas Wandi kan memang belum boleh pulang sampai malam banget. Nah akhirnya, oh ya aku inget, Tok, aku pulang dulu ya. Pokoknya nanti besok tak bantuin, besok udah mulai ini. Iya, besok udah mulai itu. Besok udah mulai rame di sini. Bantuin ya Wan ya. Oke siap. Cuman aku bisa bantuinnya malam gimana? Nggak apa-apa, kata si Mas Prapto. Yang penting datang ke sini, bantuin makan juga nggak apa-apa, kata si Mas Prapto. Ya udah, aku pulang dulu ya Tok, aku pulang. Mas Wandi pun pamitan pulang. Di situ mikir seneng gitu. Prapto udah nikah ya, padahal masih muda. Ya aku kan baru lulus SMA kemarin gitu ya, baru kerja juga lah. Masih muda, Prapto udah menikah ya. Umurnya Prapto berapa sih ya berarti? Oh berarti sekitar ya mungkin 20-21 kali ya pikirnya. Muda banget nikahnya ya. Kepikiran kayak gitu, mikir sendiri sambil cengar-cengir. Akhirnya Mas Wandi pun sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, pintu kan dibukain sama bapak. Wan, tumben pulangnya malam. Iya Pak, ini Pak, tadi aku ketemu sama Prapto. Terus Prapto lagi ada di rumah itu Pak.
mau nikah katanya. Oh iya, mau nikah kapan? 2 hari lagi Pak katanya. Oh begitu. Terus gimana? Ya udah, Prapto bilang aku disuruh bantu-bantu di sana. Oh ya sudah, sudah malam, istirahat dulu sana. Nanti besok dilanjut lagi. Tapi begini, pas kamu bantu-bantu Prapto, ya kamu jangan kecapean dulu ya Wan ya. Kamu kan masih masa penyembuhan, belum pulih banget. Nggih Pak, ya Mas Wandi pun nurut. Malam itu akhirnya istirahatlah Mas Wandi. Ya kebayang Prapto, Prapto mau nikah ya. Aku kapan ya, pikirnya Mas Wandi. Saya sudahlah, tertidurlah. Nah keesokan paginya Mas Wandi itu biasa naik sepeda ke sana bantuin ibu beli sesuatu gitu di warung ya. Itu ngelewatin rumahnya si Prapto tadi. Di rumah itu tampak ya namanya mau ada hajatan gitu ya, itu kan rame. Pintunya tuh terbuka dan ya ada kehidupan normal lah di sana. Ada orang mondar-mandir yang Mas Wandi sendiri itu tidak terlalu kenal gitu ya. Itu mungkin keluarganya Prapto kali ya. Dan akhirnya sudah Mas Wandi pun ke sana ke warung, balik lagi gitu kan, balik lagi ke situ dan ya itu masih ngelihat rumahnya Prapto di sana rame. Cuman dia mau mampir, Praptonya ndak ada waktu itu, nggak di depan. Jadi udahlah. Aku kan udah bilang nanti bantunya malam aja biar tidak terlalu capek, kata si itu ya, bantuin makan atau bantuin apa, yang penting nanti aku hadir lah di tempatnya Prapto tersebut. Mas Wandi pun pulang, ngasih belanjaan dan ya cerita sama ibu lagi, Bu, di rumahnya Prapto udah mulai rame gitu kan. Oh udah mau mulai, kata ibunya. Iya Bu, udah mau mulai. Ada siapa aja di sana, ibu nanya. Nggak tahu Bu, aku nggak kenal, kayaknya bukan orang sini, mungkin kerabatnya Prapto kali ya. Prapto kan kemarin ya lama nggak di sini, terus tahu-tahu ya mungkin itu kerabatnya dari sana kali Bu, di kampung barunya ke sini. Oh iya kali ya, ibu sebenarnya pengen bantu-bantu tapi nanti gampang lah, ibu nggak diminta juga, katanya begitu. Oh ya sudah. Nah akhirnya apa? Malam harinya yang biasa Mas Wandi kan mampirlah di tempat temen kayak gitu kan, main di situ. Kali ini rencananya tuh berubah. Masih sore, masih 6:30 habis sholat maghrib, Mas Wandi itu ya masih udah pakai sarung, baju agak sedikit rapi, pakai kopiah, pamitan, Pak, Bu, aku mau ke tempatnya Prapto, mau bantu-bantu di sana, boleh? Oh ya sudah, boleh. Diizinkan sama bapak sama ibunya. Akhirnya Mas Wandi pun ke sana, ke tempatnya si Mas Prapto tadi. Di situ bantu-bantulah, bukan hari pernikahannya ya, pernikahannya baru besok. Ini pertama ke situ ya duduk sama Prapto, ngobrol-ngobrol gitu ya. Cuman ya begitu Mas Wandi, kok Tok teman-teman yang lain nggak kesini Tok, ditanya sama Mas Wandi. Aku kemarin nggak sempet ngabarin teman-teman yang lain, jadi ya sudah aku baru ketemunya sama kamu, kata si Mas Wandi. Oh ya wis lah, udah apa-apa wis lah gitu. Tok, apa yang bisa aku bantu? Udah kamu bantu di sini, nemenin aku aja. Aku mau nikah itu grogi, kata si Mas Prapto. Jadi udah kamu di sini aja Wan, duduk-duduk aja, kita ngobrol-ngobrol. Lagian itu udah ada yang ini semua kok, udah ada yang ngurusin. Kamu bantuin aku seperti itu aja, nemenin di sini ya. Oh begitu, ya udah siap. Bentar tak ambilin jajan. Diambilin jajan sama Mas Prapto, makanan-makanan gitu ya. Ya dimakanin sama Mas Wandi. Ada sound systemnya juga waktu itu kecil. Beberapa orang juga udah datang ke situ, kayak tamu ibunya Mas Prapto itu ya, pada datang ke sana. Cuman kayaknya tamunya tuh tamu jauh. Jadi di antara mereka itu Mas Wandi gak ada yang kenal sama sekali. Itu kayak orang-orang jauh. Oh bertamu ke situ, mungkin warga sini besok kali ya. Wan, kamu nikahnya kapan Wan? Aku besok akad nikah gitu. Cuman nanti malamnya tuh dijejer, kata si Mas Wandi, kata si Mas Praptonya. Kamu kesini ya Wan ya gitu. Iya pasti aku kesini om, pas hari itunya haknya. Wan, Tok ini aku tak bantuin apa? Ya Mas Wandi bantu-bantu. Di situ ada orang-orang lagi mengerjakan apa gitu, apapun yang bisa dikerjakan sama Mas Wandi, cuman ya kerjaan-kerjaan ringan waktu itu. Tamu juga belum terlalu lama, cuman rumahnya Mas Prapto itu terang banget ya, namanya juga lagi ada hajatan ya. Sampai sekitar jam 10 malam, Tok, aku pulang dulu ya, katanya. Loh masih sore, kata Mas Prapto.
Iya, aku sama bapak dipesenin, aku kan masih dalam masa penyembuhan ya. Jadi pulangnya tuh jangan malam-malam, kata si itu. Oh ya sudah, makasih ya, Wan, makasih. Besok lo kesini lo. Iya, besok aku ke situ. Akhirnya apa? Sudah, Mas Wandi pun pulang lagi ke rumah ke sana. Ditungguin sama bapak sama ibu. Tumben, biasanya kan ibu udah di kamar gitu, udah istirahat lah. Ini kok begitu Mas Prapto pulang, ketok, tek, 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 tek. Oh, bapak sama ibu itu udah nungguin di dalam sana. Udah pulang tepat waktu ya, Tok ya, kata bapak. Iya, Pak. Wan, bukan Prapto ya. Tepat waktu ya, Wan ya. Iya, Pak. Iya, jam 10 ini. Nah, akhirnya, gimana di tempat Prapto tadi? Itu, Pak. Prapto besok akad nikahnya, terus nanti malamnya baru dijejer. Loh, kamu besok ikut akad nikah atau enggak? Enggak lah, apalah. Soalnya istrinya kan jauh, akad nikahnya itu di tempat istrinya di sana, dan ya Mas Wandi waktu itu nggak punya kendaraan, nggak punya sepeda motor. Jadi ya sudah lah, aku nggak usah, nanti malamnya aja aku ikut bantu-bantu, ikut ngeramein di sana, kata si. Oh ya sudah. Gimana tamunya tadi? Ya tamunya belum rame sih Pak, ada beberapa, cuman kayaknya tamunya bukan orang sini, masih orang-orang jauh, kerabatnya Prapto kali ya. Oh iya, bapak sama ibu cuman mendengarkan ceritanya Mas Wandi, dan malam itu Mas Wandi pun istirahat. Nah, udah istirahat, udah cukup tuh. Keesokan paginya aktivitas hanya di rumah aja. Dia memang nggak keluar, nggak ke rumahnya si Mas Prapto dan sebagainya gitu. Benar-benar udah cuman tinggal di rumah aja di situ sampai akhirnya malam hari pun tiba. Seperti biasa jam 6:30 Mas Wandi itu udah dengan pakaian rapi. Pak, aku mau ke itu pengantenannya Prapto. Kamu udah kondangan, Wan? Iya ya Pak ya, aku nggak dikasih undangan sama Prapto soalnya. Ya kondangan lah, kata bapak gitu. Ini bapak udah nyiapin, jadi udah dibikinin amplop sama si bapaknya. Akhirnya udah nih kamu pakai ini aja. Matur nuwun ya Pak ya. Iya sana. Ingat pulangnya jangan malam-malam ya, kata bapak. Nggih Pak. Akhirnya apa? Mas Wandi pun keluar ke sana bawa amplop ya, rencananya itu mau kondangan. Dan sudah, Mas Wandi sampai di situ ramai. Cuman ya itu tadi, Mas Wandi itu masih bertanya-tanya. Kok orang-orang ini sini kok pada cuek ya? Apa Prapto udah sama keluarganya udah nggak dianggap orang sini atau bagaimana? Kok tamu-tamunya nggak ada yang dari warga sini gitu ya. Bahkan, oh iya Mas Wandi juga lupa nanya, bapak sama ibu dapat undangan atau enggak. Itu enggak nanya, ibu cuma sempat bilang itu aja, ibu enggak dimintain bantuan buat bantu-bantu di sana, jadi ya sudahlah, kata si ibu gitu, ibu nanti nunggu aja. Nah itu tadi, tamu di situ malam itu rame, si Prapto itu masih di dalam, Mas Wandi ya cuman nyampe di situ cuman berdiri di pojokan gitu ya, nunggu berharap Prapto itu keluar atau mungkin melihat teman-temannya yang lain atau bagaimana. Itu nggak ada yang datang sama sekali, nggak ada satu orang pun yang dikenal kecuali Prapto dan keluarganya di situ. Sampai akhirnya pengantin keluar, Mas Prapto dan istrinya itu dijejer di depan di sana. Oh, Mas Wandi seneng banget begitu kan, dan akhirnya apa? Di sesi itu baru beberapa menit Mas Prapto sama istri duduk di sana, Mas Prapto itu minta mikrofon sama orang sound system, dan Mas Prapto assalamualaikum, sambutan di situ, dan ya nggak disangka-sangka begitu ya. Wandi sini, kata si Mas Prapto. Akhirnya apa Mas Wandi? Aku mau suruh ngapain tuh? Udah kamu kesini, naik sini, temenin, kata si Mas Prapto. Sini dulu. Dan Mas Wandi pun akhirnya nurut. Mas Wandi berdiri di tengah-tengah antara Mas Prapto sama istri gitu ya di situ. Ini Mas Prapto ngomong, Assalamualaikum, bapak-bapak di sini, perkenalkan ini nama saya, ini teman saya, namanya Suwandi. Nah, Wandi ini ya mungkin di sini satu-satunya teman terbaik saya gitu ya. Soalnya apa? Ya satu-satunya yang datang ke pernikahan ini, katanya begitu. Mas Wandi kan, iya juga ya, nggak ada yang di ini. Nah, Wandi ini kemarin habis mengalami kecelakaan, ya Wan ya.
Tuh ngapain diceritain sih begitu toh? Ya Mas Wandinya seperti itu ya. Sudah enggak apa-apa. Itu kayak diperkenalkan dan Mas Wandi tentu saja itu malu di atas. Tapi setelah mungkin 5-10 menit akhirnya selesai, penonton, bukan penonton, tamu undangan itu pada tepuk tangan semuanya. Mas Wandi pun turun dari situ, dipersilakan duduk, ada kursi gitu ya, kursi yang lumayan cukup empuk. Mas duduk di sini aja, duduk di sini. Permintaannya pengantin, sampean duduk di sini. Mas Wandi pun duduk di situ. Jajanan itu banyak. Aku ndak kondak. Iya, aku kan dititipin amplop ya. Oh, nanti aja lah, nanti aja terakhiran, kata si Mas Wandi begitu. Dia di situ menyaksikan Mas Prapto dijejer di sana ya sama istri. Tamu pun silih berganti, pulang pergi seperti ya pernikahan pada umumnya lah. Naik panggung, salam-salaman dan sebagainya. Mas Wandi duduk aja di situ. Aku mau sampai jam berapa ya? Makin malam itu makin rame. Bukannya tambah sepi, jam 9 malam itu jadi brek-brekan, tamunya itu banyak banget sampai ndak muat. Bahkan apa? Mas Wandi yang duduk di situ itu rasanya ndak enak. Aduh, aku duduk sendiri, tamu yang lain itu di belakang kayak masih pada ngantri nunggu giliran seperti itu ya. Ya tetap aja Mas Wandi ya duduk di situ di pojokan depan sana. Itu ngeliatin Mas Prapto, tamunya banyak banget. Aku kalau misal nikah sebanyak ini enggak ya? Kayaknya sih enggak. Paling aku misal nikah tamunya ya orang-orang sini doang, enggak dari mana-mana. Ini kayaknya tamunya Prapto itu dari kampungnya Prapto, situ sana kampung barunya. Semuanya diboyong ke sini, banyak ratusan. Datang lagi itu di belakang. Jadi seperti itu. Acara pernikahan itu benar-benar rame banget kata Mas Wandi. Mas Wandi melihat pernikahan-pernikahan tetangganya ya sebelum-sebelumnya gak serame ini, jauh lah gitu. Ini bener-bener rame, tumplek-plek orang-orang di situ tuh, rame banget. Sampai Mas Wandi bingung, aku mau pulang gimana ya? Ini udah jam berapa sih dilihat? Udah jam 10 malam gitu kan. Aku mau pulang, tapi gimana ya? Lah nunggu islah. Bapak maklum kali ya. Yang penting aku ada alasannya, Pak. Aku di sana juga nggak ngapa-ngapain, Pak. Nggak capek, aku cuman duduk doang. Tapi itu nunggu giliran, aku mau permisi sama Prapto. Amplopnya belum tak kasihin soalnya. Jadi ya aku nungguin, kalau pulang malam ya maklum gitulah. Alasannya Mas Wandi itu seperti itu. Dan akhirnya ditungguin lah sampai acara itu ya mulai bukannya tambah sepi sebenarnya. Gak ada sepi-sepinya sama sekali. Datang lagi, pulang lagi, datang lagi, pulang lagi. Makanan dari belakang itu diangkutin sama orang-orang yang satu pun gak ada yang dikenal kecuali keluarganya Mas Prapto sama Mas Prapto. Keluarganya saat ngelihat Mas Wandi pun masih ramah, senyum begitu ya, begini dada-dada. Mas Wandi pun ya dari tempatnya cuman begini doang karena memang lumayan cukup berjarak waktu itu. Dan malam pun makin larut. Mas Wandi ngecek lagi jam berapa. Udah jam 11 malam. Waduh, ini sepertinya saatnya aku pulang, kata si Mas Wandi. Tapi gimana ya? Mas Prapto itu sempat nengok gitu kan ke arahnya Mas Wandi. Wan, diminum lagi gitu. Diminum, dimakanin, kata Mas Prapto, ngasih kode. Ya sudah, Mas Wandi begini, makan. Nah begitu nengok ke sekian kalinya, Mas Wandi tuh ngasih kode. Begini, tok sini dulu, aku itu mau pulang. Aku itu mau ngasih amplop, intinya seperti itu ya. Cuman ya Mas Prapto nengok ke sana, sebentar, intinya begitu, sebentar. Kayak gitu terus komunikasi, sampai waktu itu mungkin udah jam hampir setengah 12. Aduh, udah makin malam, aku pulang aja tuh, aku naik ke panggung sana. Aku ke panggung malu, tadi udah diperkenalkan gitu ya. Cuman ya memang yang kenal aku tadi, yang diperkenalkan sepertinya udah pada pulang. Itu gelombang pertama ya. Aku naik panggung aja ya. Ya udah aku naik panggung aja. Mas Wandi pun akhirnya nekat naik ke atas pelaminan ke sana. Begitu sampai di pelaminan ya Mas Wandi nggak basa-basi, Tok gitu kan, manggil Tok. Iya Wan, kenapa Wan? Tok, aku mau permisi dulu. Masih jam berapa ini gitu kan, masih sore kan.
Tok, ini udah lewat, kata si Mas Wandi. Aku ndak enak sama bapak. Aku permisi dulu ya Wan ya. Ya Tok ya. Ini maaf aku ndak bisa bantu apa-apa, kata si Mas Wandinya. Wan, santai Wan, santai Wan. Acara ini juga buat kamu Wan. Kamu ndak usah terlalu mikir yang gimana-gimana, ndak apa-apa. Ini kamu nikmatin, ini hadiah dari aku. Wan, tapi ini katanya. Akhirnya disalamin, si Tok, ini Tok, salam tempel begitu. Wan, ini apa? Aku kondangan, katanya begitu, kata si Mas Wandinya. Wah, ya sudah, makasih ya Wan. Yo, sini aku jadi ngerepotin kamu loh. Yang lain gak tak undang, kata si Mas Prapto. Yang tak undang, ya cuman kamu meskipun tanpa undangan, katanya begitu. Ya sudah apa-apa toh, aku senang banget kamu udah menikah ya Mbak ya, gitu ya. Si mbaknya ya senyum begitu doang, kalem banget, dan istrinya Prapto itu cantik. Cuman Mas Wandi waktu itu memang gak terlalu merhatiin cewek cantik atau enggak gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir, istrinya Prapto dulu itu cantik banget. Dan permisi-permisilah si Mas Wandi tadi. Salam-salaman begitu kan. Begitu udah selesai, Mas Wandi kan turun. Nah, turun keluar dari rumahnya si Mas Prapto, baru nyadar, banyak warga pada keluar rumah di situ, di sepanjang jalan. Oh, mungkin ngelihat itu kali ya, mau ngelihat pengantennya Prapto. Cuman aku di tamu undangan, kok nggak ada yang aku lihat tadi, ibu-ibu ini, bapak-bapak ini. Wis pokoknya warga gitu, itu sepanjang jalan ke sana, itu pada keluar. Jadi, mereka itu ternyata nontonin acara pengantinnya Prapto. Cuman ya itu tadi, pakaian mereka tuh pakaian keseharian ya, pakai daster, pakai sarung, pakai apa, bukan pakaian kondangan. Iya, mereka pakaiannya cuman begini ya. Mereka tuh pada kondangan atau enggak sih? Diundang enggak sih gitu ya. Cuman ya mereka mungkin karena ada pernikahan seperti itu, mereka itu pada nongol semua. Ya badannya apa? Wan, pulang Wan, katanya. Iya, aku pulang dulu, udah malam, katanya. Ya sudah, itu udah ditunggu sama bapakmu, kata itu kan, kata salah satu warga. Mas Wandi pun melanjutkan langkahnya. Itu semuanya mereka tuh pada berdiri sepanjang jalan. Mas Wandi satu-satunya orang yang lewat di jalanan itu, dan hampir semua, bukan hampir semua, banyak yang nyapa gitu kan, Wan gitu. Iya, boleh gitu kan. Iya, Wak, gitu. Pokoknya kayak gitu. Disapa-sapa begitu kan. Mas Wandi pun kok agak aneh ya, kata Mas Wandi. Sudahlah, biarin aja. Sampai akhirnya Mas Wandi tiba di rumah. Begitu tiba di rumah, bapak sama ibu nggak nunggu di dalam rumah kali ini. Bapak sama ibu juga sama-sama duduk di luar begitu ya. Jadi warga itu pada keluar rumah semua malam itu. Rame, bener-bener rame banget. Di Prapto ada acara hajatan penganten. Ini warga itu pada keluar rumah, pada duduk-duduk di depan, pada berdiri di pinggir jalan. Mas Wandi ya sangat menikmati momen tersebut. Ternyata kampungku rame ya. Biasanya kan sepi, tidak ada siapa-siapa. Si Mas Wandi pun akhirnya ketemu sama bapak sama ibu. Udah pulang, katanya. Pulangnya malam, kata bapak. Iya Pak, tadi ya itu aku udah enak, tamunya Prapto itu ndak habis-habis. Nah ini warga yang tadinya berdiri di pinggir jalan itu kok pada ngegeruduk ke situ. Loh, kok warga pada ke sini ya? Wan, gimana Wan? Di pengantenannya Prapto gimana, katanya? Oh iya rame. Mas Wandi akhirnya jadi cerita, rame banget. Tamunya ndak tahu, mungkin tamu dari kampung barunya Prapto kali ya, dari sana. Aku nggak ada yang kenal satupun, kata Mas Wandi. Diceritakan kondisi sebenarnya seperti itu. Sampai ya itu tadi, itu Pak, amplopnya udah aku kasih ke Prapto, katanya begitu. Oh ya wis, alhamdulillah, kata bapak. Ya wis, bapak pun sambil ya senyum-senyum. Ibu juga ramah, semuanya orang itu di situ ramah. Sampai akhirnya Mas Wandi itu didudukan di situ. Bukan di teras, tapi di halaman rumah. Diambilin kursi. Wandi sini duduk dulu sama bapak sini. Akhirnya duduk, dikerumunin sama warga, rame waktu itu. Jadi gini Wan, Mas Wandi udah merasa ndak enak waktu itu. Wah, ada apa ya bapak kok tumben-tumbennya kayak mau ngomong serius, mana duduknya di sini pula bukan di teras. Dan
warga ini kok pada ngumpul di sini ya gitu. Ada apa? Wan, Bapak mau cerita, Bapak mau ngomong dulu. Teman kamu yang namanya Prapto itu gimana gitu ya? Dia akhirnya diceritain. Ya iya Pak, dia kan lama nggak di sini Pak, lama nggak tinggal di sini. Terus kemana? Mas Wandi mikir gitu ya. Pindah Pak. Nah di situ Mas Wandi baru mikir lagi. Diem kan. Astagfirullahaladzim. Nah disitulah Mas Wandi istighfar. Pak, langsung liatin ke semuanya, ke warga begitu. Warga pun kayak nyadar dia gitu ya. Pada senyum-senyum, pada mesem-mesem begitu. Cuman Mas Wandinya itu panik. Pak, Prapto kan udah nggak ada Pak. Prapto udah meninggal dari SD bahkan. Dari kecil Mas Prapto itu sudah meninggal, sudah nggak ada. Mas Wandi baru nyadar malam itu. Pak, Prapto udah meninggal Pak. Bapak pun senyum begitu kan. Iya betul, Prapto udah meninggal. Nah, Prapto yang kamu lihat itu bagaimana? Ya dia udah gede Pak, seumuran sama aku Pak, segini Pak. Oh ya sudah. Tapi satu hal itu ya, Prapto itu udah nggak ada. Prapto itu udah meninggal. Loh Pak, itu yang jadi pengantin? Nah itu dia. Bapak juga nggak tahu tujuannya itu apa. Tapi mungkin ini ada hubungannya sama kecelakaan kamu, katanya begitu. Ya mungkin setelah kecelakaan, ini bahasanya orang kampung ya. Mungkin kalau secara medis itu ada. Nah ini bahasanya orang kampung, itu begitu. Kamu habis kecelakaan, mungkin kamu dikasih lihat sama hal-hal seperti itu. Hal yang semestinya nggak dilihat sama orang dan kamu bisa ngelihat. Dan kamu dikasih lihat itu Prapto. Seolah-olah Prapto itu masih hidup Pak, tapi Prapto nikah Pak, katanya begitu kan. Ya sudah begini, yuk buat memastikan sekarang. Tapi amplopnya udah dipegang sama Prapto kan. Udah Pak, udah aku kasihin gitu. Dan akhirnya apa? Mas Wandi, ayo kita tengok ke sana. Kita tengok ke rumahnya Prapto lagi yuk, kata si bapak itu. Ayo apa, rombong-rombong rame sama warga nengokin ke rumahnya Prapto. Begitu sampai sana, Mas Wandi itu kaget. Nggak ada cahaya, nggak ada kemeriahan, nggak ada orang rame-rame di sana, nggak ada tamu, nggak ada pengantin. Prapto pun nggak ada. Rumah itu rumah suwung, rumah kosong, gelap, tanpa listrik. Itu yang dilihat oleh Mas Wandi. Mas Wandi pun kaget, Pak. Kok jadi begini, Pak? Sudah, yuk tenang. Udah, kamu udah lihat kan? Iya, Pak, aku udah lihat. Yuk pulang lagi. Akhirnya dibawa pulang di situ. Dijelaskan sama bapaknya, ya kamu melihat yang seperti itu. Tujuan mereka mau memperlihatkan itu bapak juga tidak tahu. Semoga tujuannya itu baik ya. Dan Pak, kenapa sekarang bisa hilang itunya? Ya ini berhubungan dengan amplop yang kamu kasih ke Prapto. Itu apa Pak? Bapak nggak menceritakan itu amplop apa. Itu isinya uang Pak. Ada uangnya tapi nggak cuma uang, kata bapak. Jadi ya setelah itu intinya ketutuplah itunya tadi, si penampakan acara pengantinannya Mas Prapto itu jadi hilang semuanya. Makanya bapak nanya, kamu udah kasihin ke dia? Udah Pak, udah aku kasihin. Tapi sedih Mas Wandi. Prapto, iya ya Pak ya, Prapto itu udah ndak ada ya Pak ya. Dan memang kondisi otaknya Mas Wandi waktu itu kan memang belum pulih sempurna. Ada kemungkinan halusinasi, schizofrenia atau apa gitu ya. Seperti itulah, kalau mungkin secara medis itu ada. Dan ya penjelasannya orang kampung, bapaknya Mas Wandi itu seperti itu. Itu mungkin akibat benturan dan sebagainya, dan akhirnya kamu bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Tapi sudah enggak apa-apa, ini dijadikan pelajaran. Dan warga pun udah tahu itu semuanya. Jadi dikasih tahu sama orang tuanya Mas Wandi. Bapaknya sama ibunya dari awal juga udah tahu Prapto kan udah enggak ada. Keluarganya juga udah enggak di sini, nggak tahu entah di mana, begitu kan. Rumah itu juga udah bukan rumahnya Prapto lagi, udah berpindah tangan, intinya seperti itu. Ya akhirnya cerita ke warga semuanya. Warga saat Mas Wandi ke situ, itu mereka bantu-bantu ngintipin, ngawasin, termasuk bapaknya Mas Wandi juga
ikut ngawasin. Dia Mas Wandi itu cuman duduk doang di depan rumah gitu ya. Dia tuh kayak seolah-olah ngobrol sama seseorang yang ya seolah itu Prapto ya, padahal Prapto itu ndak ada. Ya kayak gitulah. Jadi Mas Wandi ke sana datangnya itu sebenarnya ke rumah kosong, bukan acara ramai, acara hajatan. Malam itu pun sama warga itu pada menyaksikan kalau Mas Wandi ya cuman duduk-duduk begini doang, terus ngeliat-ngeliat ke sisi gitu ya, terus kayak orang bingung, seperti udah biarin aja kata bapak begitu kan. Dia lagi melihat sesuatu yang lain yang kita nggak melihat. Dan akhirnya udah dijelaskan semuanya, ya Mas Wandi malam itu baru nyadar ya, dia sedih, dia sempat nangis juga, sampai akhirnya ya wis acaranya atau ceritanya itu selesai sampai di sini. Intinya Mas Prapto itu udah nggak ada, Mas Prapto itu udah meninggal. Ya, itu aja. Terima kasih Mas Wandi atas ceritanya. Satu pengalaman yang dahsyat banget. Kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan dagangan ini gitu ya, terima kasih banyak udah memesan bawang gorengnya biji, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.